dan pengendalian HIV/AIDS. Talk show itu digelar bertepatan dengan Hari Peringatan AIDS Dunia pada 1 Desember tahun 2022 berlangsung di Kafe Kapital Hutan Taman Kota, Kelurahan Talisay, Kecamatan Mantiklore, Kota Palu pada Kamis malam kemarin. Kita sudah terhubung bersama jurnalis kami, Ketut Sutah. Ya, Yolinda. Baik, rekan Sutah, apa tujuan dari kegiatan tersebut? Baik, Yolinda dan juga Tribuners, jadi selain memperingati Hari AIDS Sedunia, Ketua Panitia Afrian Anggra mengatakan tujuan kegiatan itu juga untuk membangun citra positif dalam mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS atau yang disebut dengan OTH di masyarakat agar dapat menjalin semangat kebersamaan dan dengan sesama untuk lebih produktif dan kreatif dalam bermasyarakat. Karena menurutnya melihat berbagai kasus HIV/AIDS terjadi di masyarakat bukan hanya menjadi masalah kesehatan bagi pengidapnya, namun dampaknya akan menyebabkan masalah lain seperti masalah sosial, ekonomi, dan juga keluarga. Bahkan masalah sampai sekarang tidak bisa dihilangkan pada orang dengan HIV/AIDS, yaitu adanya stigma dan diskriminasi, baik terjadi di sebuah lingkungan keluarga, teman, maupun pada masyarakat secara umum. Stigma dan diskriminasi yang muncul itu bisa bermacam-macam, antaranya berupa tindakan-tindakan ataupun penolakan dan penghinaan atas orang yang terinfeksi. Afian juga mengatakan dari stigma dan diskriminasi terhadap ODA itu akan berpotensi untuk menjadi penghambat penanggulangan HIV/AIDS, sehingga perlu adanya dukungan sosial dan pemberdayaan serta wadah bagi ODA untuk saling bertemu dan mendukung sesama. Upaya pemberdayaan dan pelibatan orang dalam AIDS atau yang disebut dengan ODA secara bermakna digulirkan dan membawa dampak dalam perubahan mutu hidup ODA itu sendiri dan pemutusan rantai penularan HIV serta sebagai pengurangan stigma dan diskriminasi. Adapun pada kegiatan talkshow itu digelar dengan menghadirkan pembicara sebagai narasumber dari pakar kesehatan, yakni dari Dokter HIV Puskesmas Birubuli, bagian pengelola program dan konselor HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kota Palu, serta dokter spesialis gigi dan mulut. Kegiatan itu juga dihadiri dari Dinkes Kabupaten Sigi, Dinas Sosial Kota Palu, KPA Palu, dan juga KPA Sulteng, dan juga tamu undangan lainnya. Talkshow pada acara itu membahas terkait seputaran bagaimana penularan dan gejala HIV/AIDS serta langkah-langkah menghindari dan menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari virus HIV/AIDS tersebut. Kembali, Juli. Baik, rekan Sutah. Tribuners, seperti biasa kami akan menampilkan video suasana dari Yayasan Banuatan Putra Support menggelar talk show mengenai pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS yang diselenggarakan di Hutan Taman Kota, Kota Palu. Berikut video lengkapnya. Kita harus bisa menghadapi apapun yang terjadi. Yang penting kita dalam posisinya diharapkan dari mereka yang mengetahui status langsung berobat, mengakses pengobatan. Sehingga mengapa sekarang untuk kayak kita Kota Palu semua sudah dimudahkan. Jadi kalau seperti tema World AIDS Day yang 2020 ini kan equality. Itu salah satunya untuk mempermudah akses. Dari Kota Palu itu sudah sangat dipermudah dengan adanya layanan PDP Puskesmas. Sehingga jadi teman-teman yang begitu sekarang kan banyak teman-teman mau ikut visiting mobile juga untuk mengetahui kesehatan reproduksinya juga. Terus kan sekarang juga untuk penularan seks juga sekarang kalau di Kota Palu itu lebih tinggi, lebih masuk di dalamnya IMS-nya untuk infeksi menular seks. Lalu kita menghapuskan juga stigma dan diskriminasi bagi teman-teman ODA dari masyarakat maupun keluarga, karena paling banyak teman-teman itu banyak diskriminasinya antar teman-teman lain yang sudah tahu statusnya, sudah terbuka sama orang lain. Jadi mereka
takut untuk bergaul sama teman-teman lain juga. Efek samping obat atau ARV yang dikonsumsi, tapi alhamdulillah Kementerian Kesehatan dan petugas kesehatan dari Dinkes, lain rumah sakit dan puskesmas cukup membantu dan memudahkan teman-teman. Terima kasih atas laporannya rekan Suta. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan.